Halo everyone dan selamat datang di konten gua Tamir Fajari, yang dimana di video kali ini gue mau menceritakan beberapa kegagalan yang pernah gue hadapi selama gue hidup di dunia ini gitu. Dan memang pada dasarnya manusia adalah tempatnya sebuah salah. Dan ketika kegagalan itu datang kepada diri manusia, maka itu merupakan hal yang wajar. Di sini gue mau menceritakan beberapa kegagalan gue yang pernah gue alami dalam hidup gue. Dan sampai-sampai gue mau bikin konten yang judulnya Kegagalan Merupakan Sebuah Pembelajaran. Karena jujur, pada awalnya ketika gue mendapatkan atau gue mengalami sebuah kegagalan, ya gue di situ merasa sedih dan gue merasa kayak ya udah nggak ada jalan lagi gitu setelah gue mengalami kegagalan ini. Tapi setelah gue semakin banyak belajar, semakin banyak baca, dan semakin banyak memahami setiap kegagalan di dalam peristiwa yang pernah gue alami dalam hidup gue jadi semakin yakin bahwa ya sebenarnya kegagalan ini merupakan sebuah pembelajaran buat kita sebagai manusia yang nggak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Justru sebaliknya, ketika manusia itu nggak pernah gagal, maka itu yang sangat berbahaya. Oke, mengapa demikian? Ya karena coba deh lu bayangin misalkan ada sebuah orang baru mau memulai bisnis. Ketika dia baru mulai usaha, ternyata nggak ada yang namanya tantangan, artinya dia nggak akan gagal. Tapi begitu dia sekian lama menjalani bisnisnya, berpuluh-puluh tahun mengalami bisnisnya, dan ternyata dia mengalami kegagalan, bukankah itu sangat berbahaya gitu kan? Karena ya, dia nggak punya basic untuk bangkit dari kegagalan, karena ya dari awal dia buka bisnisnya udah berhasil gitu. Makanya menurut gue kegagalan ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran. Makanya gue mau bikin konten yang judulnya Kegagalan Merupakan Sebuah Pembelajaran. Oke, dan juga gue mau menceritakan beberapa kegagalan yang ada di dalam hidup gue, di dalam peristiwa-peristiwa yang telah gue alami selama gue hidup. Oke, jadi kegagalan pertama gue yaitu ketika gue gagal untuk masuk SMK. Jadi sebenarnya setelah gue lulus SMP itu gue pengen banget nih masuk SMK yang dimana sebenarnya gue ngerasa basic gue itu ada di teknik gitu. Jadi ya gue pengen banget masuk teknik gitu. Jadi gue pengen masuk jurusan mesin di SMK. Namun qadarullah gitu ya, ternyata setelah gue lulus SMP dan gue lihat nilai gue itu ternyata nggak cukup untuk masuk SMK. Dan akhirnya qadarullah gitu ya, gue ditakdirin buat masuk SMA jurusan IPA. Dan apakah gue sedih? Ya jawabannya iya, sedih. Kenapa? Karena harapan gue ini nggak sesuai dengan realitanya. Tapi apakah gue marah kepada Tuhan? Gue nggak akan marah gitu, karena ya gue tahu keinginan gue sama keinginan Tuhan itu berbeda. Gue menginginkan teknik mesin di SMK dan Tuhan menginginkan gue untuk belajar di SMA dengan jurusan IPA. Ya udah, gue jalanin, gue belajar di SMA, gue belajar serius, gue belajar sungguh-sungguh, karena ya emang SMA yang gue masukin ya pada saat itu adalah SMA yang bisa dibilang SMA favorit gitu. Jadi ya gue masuk situ juga bukan hal yang buruk. Ya udah, akhirnya gue belajar sungguh-sungguh. Karena gini kan, pada umumnya ya SMA itu kalau buat ngejar nilai, kalau buat ngejar eligible, ya itu lu harus, bukan harus sih sebenarnya, tapi ya lebih diutamain lu buat ikut les gitu atau bimbel privat gitu mungkin. Tapi ya pada saat itu ya keluarga gue kurang mampu lah untuk membiayai gue mengikuti les. Jadi ya gue belajar secara mandiri, secara independen, otodidak, dan juga gue belajar dengan pengalaman-pengalaman dari orang lain. Oke. Ya di kelas 12 ini kalian akan dihadapkan dengan ujian-ujian dan waktunya juga nggak lama. Dan itu diajarin di kelas 10. Dan guru-guru di SMA itu udah menyiapkan dari jauh-jauh hari, yaitu pada saat muridnya di kelas 10. Jadi ada yang namanya kuota eligible. Apa sih eligible itu? Jadi eligible itu adalah kuota yang diberikan oleh sekolah kepada siswanya untuk mengikuti seleksi masuk ke dalam perguruan tinggi negeri tanpa tes gitu. Jadi buat orang yang masuk kategori eligible atau bisa dibilang siswa SNBP, itu mereka bisa masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa melalui tes. Artinya cuman makin nilai rapot dan tetap ada yang namanya diseleksi juga gitu. Jadi dan itulah incaran para kami gitu di SMA untuk mendapatkan kuota tersebut, karena emang kuotanya sangat terbatas dan juga tiap sekolah itu jumlah kuotanya itu berbeda. Ya, singkat cerita, setelah gua mengalami banyak
ujian, cobaan, dan juga gue mengalami beberapa fase di mana gue ngerasa kok gue begini-begini aja, kok gue begitu, dan gue mempelajari kesalahan-kesalahan yang telah gue lakukan, dan gue juga bangkit dari kegagalan. Hingga cerita, tibalah gue di kelas 12, dan di kelas 12 ini tibalah waktu pengumuman siswa eligible atau siswa SNBP, dan yang dimana salah satunya gue nggak termasuk dalam siswa eligible tersebut. Ya, penantian gue selama 3 tahun ternyata dibilang sia-sia sih juga enggak gitu, karena gue belajar juga bukan cuman buat itu kan gitu. Jadi dibilang sia-sia juga enggak, karena ya gue belajar buat mempertajam critical thinking gue, bukan cuman gue belajar biar masuk perguruan tinggi negeri. Dan penilaian gue bahwa ya nggak semua yang berhasil itu masuk perguruan tinggi negeri, menurut gue nggak juga gitu. Gue juga udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata gue nggak masuk ke kategori eligible tersebut, dan akhirnya gue menyiapkan untuk tes di SNBT. Jadi SNBT ini buat kalian yang belum tahu, SNBT adalah sebuah tes yang dimana itu dipakai buat masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi tes ini tuh berbayar gitu, sebesar kalau nggak salah waktu itu 200.000. Gua itu ngerasa bahwa ya kemampuan gua dalam belajar adalah di malam hari gitu, jadi di atas jam 12 ke atas. Jadi di sekolah gua ngikutin tes tryout yang diberikan oleh sekolah secara gratis, dan malamnya gua ngepres otak gue ya di atas jam 12 malam ya. Seperti yang gue udah bilang bahwa ya gue ngerasa cara belajar gue adalah gue butuh ketenangan, gue butuh kedamaian, gue butuh suasana yang adem, yang damai. Jadi ya gue ambil di atas jam 12 malam. Jadi dulu sebulan full itu abis gue tryout di sekolah ya gue belajar di rumah di atas jam 12 malam. Gue di situ gue belajar serius, gue sungguh-sungguh, dan gue bener-bener ngepres otak gue karena gue ya pengen banget masuk kampus negeri ini gitu. Dan salah satunya waktu itu adalah target impian gue UI dan UNJ. Udah 2 itu doang kok. Dan gue mikir situ ya gue harusnya bisa gitu kan. Kenapa ya? Karena dari cara belajar gue yakin dan gue pede gitu bahwa ya gue bisa masuk ke kampus ini gitu. Dan gue dulu berprinsip bahwa kalau gue gak keterima negeri, gue gak akan kuliah swasta. Ini asumsi gue aja, karena ya emang gue pengen banget masuk di kuliah negeri. Oke, setelah belajar dan setelah sebulan gue kurang tidur, karena ya gue belajar di atas jam 12 malam ke atas terus, dan juga paginya gue ikut tryout di kelas, tibalah waktunya gue mengikuti ujian SNBT. Dan ya gue kerjain seperti biasa kayak orang-orang pada umumnya. Jadi pada tanggal 13 Juni hasil daripada SNBT itu diumumkan, dan gue salah satu siswa yang gagal untuk masuki perguruan tinggi negeri yang sangat-sangat gue impikan. Apakah gue sedih? Ya sedih. Dan apakah gue kecewa? Kecewa, dibilang kecewa ya kecewa. Dan apakah gue menyalahkan potensi yang ada dalam diri gue? Enggak. Gue nggak akan menyalahkan potensi yang ada dalam diri gue, karena ya gue udah melakukan yang terbaik. Dan di tanggal 5 Agustus gue memutuskan buat kerja, yaitu gue mau magang di BCA ya. Jadi pada saat itu gue lagi buka sosmed dan gue ngeliat ada lowongan gitu dibuka sama BCA, dan gue sangat tertarik buat ikut program magangnya, yaitu program magang bakti BCA. Jadi setelah gue daftar, gue belajar secara sungguh-sungguh ya, sama kayak belajar yang gue lakuin pada saat gue mau mengikuti SNBT gitu. Gue belajar serius, gue press otak gue, karena ya gue nggak mau kuliah swasta, ya gue harus kerja gitu sambil nunggu SNBT di tahun depan. Jadi ya udah, gue belajar untuk mengikuti tes magang bakti BCA tahun 2024. Oke, dan gue mengikuti tes. Di situ gue udah pakai baju rapi, gue udah prepare, gue udah siap-siap, dan akhirnya gue tesnya itu online di rumah. Oke, jadi pada saat gue buka email di tanggal 20 Agustus 2024 itu gue mendapatkan pengumuman bahwa gue dinyatakan tidak lolos di magang bakti BCA ini. Ya, itulah kenyataannya. Padahal gue sangat berharap untuk bisa magang di BCA ini, tapi ternyata gue dinyatakan gak lolos, dan ya udah,
Dibilang sedih ya pasti sedih, dan dibilang kecewa pun kecewa. Tapi gue sekali lagi, gue nggak akan menyalahkan kemampuan potensi yang ada dalam diri gue. Kenapa? Karena gue udah melakukan yang terbaik menurut gue. Kemudian setelah kegagalan yang gue alami, gue nggak mau putus asa dan gue nggak mau menyerah. Gue tetap lanjut mengikuti tes CPNS, yang dimana yang gue ikuti adalah tes CPNS yang buat lulusan SMA atau SMK. Salah satu om daripada teman gue itu menginfokan ke teman gue ini bahwa ada instansi yang dibuka, dan teman gue ini nginfoin ke gue gitu. Ya udah, jadi intinya kita daftar CPNS bareng lah bertiga. Jadi setelah gue melakukan pendaftaran dan gue juga di situ mengurus surat-surat ya, seperti surat-surat kesehatan, surat-surat tidak buta warna. Akhirnya kita bertiga daftar, selesai daftar. Kemudian pada tanggal 22 September, di antara ketiga teman gua, disitulah cuman gua yang nggak lolos tahap administrasi. Jadi cuman gua yang nggak lolos seleksi administrasi. Jadi lu bayangin, lu gagal sebelum lu melakukan tes. Itu tuh rasanya kayak dunia ini gak adil banget gitu. Sakit, sebenarnya sakit banget. Karena ya di antara ketiga teman lu yang daftarnya barengan, ngurusnya barengan, cuman lu yang gagal. Dan gagalnya bukan karena gagal setelah tes, tapi gagalnya karena katanya di webnya itu tertera bahwa gue dinyatakan telah melakukan pengubahan poin atau penghilangan poin di surat pernyataan. Padahal setelah gue lihat dan gue cek and cross check, ternyata nggak ada yang gue ubah dan nggak ada yang gue hilangkan. Dan gue melakukan sanggah. Setelah gue melakukan sanggah, ternyata hasilnya tetap aja tidak lolos. Tapi ya udahlah, qadarullah seperti itu. Ya mau nggak mau, gue harus cari jalan lain. Artinya ya gue udah nggak bisa ikut tes CPNS lagi di tahun 2024 ini gitu. Oke, selanjutnya setelah gue dinyatakan gagal di tes CPNS ini, maka gue ngelamar di sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan F&B, yang dimana gue diinfoin dari teman gue ya, di F&B-nya itu di perusahaan Jatinangor. Di situ gue ngelamar dan alhamdulillah gue kepanggil buat interview. Dan setelah interview gue udah yakin banget bakal masuk, karena dia udah bilang gitu ya, HRD-nya udah bilang bahwa ya nanti akan kita infoin untuk shiftnya gitu. Jadi gue bilang oh ya baik, dan kita udah selesai salaman dan gue pulang. Ternyata gue nggak dikabarin lagi, atau gue nggak diterima. Dan sebenarnya masih banyak banget penolakan yang gue hadapi gitu ya. Gue sempat ngelamar juga di Astra mobil, jadi mekanik mobil gitu, gue ditolak juga. Terus gue ngelamar di Honda sebagai mekanik motor juga, gue ditolak juga. Gue ngelamar di teknisi instalasi juga, gue nggak dikabarin lagi. Dan sebenarnya banyak banget penolakan yang ada di hidup gue, dan sampai sekarang gue pun masih berusaha untuk mencoba mencari pekerjaan sih sebenarnya. Dan insya Allah lah nanti di tahun 2025 mungkin gue akan ikut lagi yang namanya SNBT gitu. Ya, ya sebenarnya kegagalan itu bukan berarti sebuah keakhiran dari segala-galanya, tapi kegagalan itu merupakan sebuah pembelajaran buat gue. Dan gue yakin itu juga berlaku buat kalian gitu ya. Karena coba aja kalian bayangkan ketika kalian baru buka usaha contoh gitu, ternyata kalian nggak mengalami kegagalan dan lanjut ke fase tahun pertama, lanjut ke fase tahun kedua, ketiga, keempat, bahkan puluhan tahun kalian nggak pernah gagal. Ternyata di tahun-tahun terakhir ya, misalkan di 20 tahun terakhir kalian mengalami kegagalan, kemungkinan besar ya itu sangat-sangat fatal. Kenapa? Karena lu nggak ada persiapan untuk bangkit dari kegagalan. Karena ya yang selama ini lu lakuin, yang selama ini lu jalankan itu berhasil aja. Dan gue sebenarnya sangat bersyukur ya, banyak sekali mengalami kegagalan gitu, walaupun sebenarnya sedih. Tapi ya udah, ini kan pembelajaran. Jadi artinya gue mikir bahwa semakin gue banyak mengalami kegagalan, ya semakin banyak juga gue mengalami pembelajaran gitu.
Jadi sebenarnya poin pentingnya adalah ya kalian ketika mengalami kegagalan itu jangan fokus pada kegagalan itu sendiri, melainkan kalian fokuslah pada pembelajaran. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kalian menjadikan sebuah kegagalan itu sebuah pelajaran, setiap kalian gagal itu kalian mendapatkan sebuah pelajaran atau ilmu dari peristiwa kegagalan itu sendiri. Jadi ya itu sih poin pentingnya adalah ya kalian jangan pernah takut gagal, tapi yang kalian harus takutkan adalah ya kalian takut untuk mencoba. Itu yang perlu kalian takutkan. Karena kalau misalkan kalian takut gagal, pasti kalian takut mencoba sih menurut gue gitu. Jadi kalian jangan pernah takut gagal, tapi yang kalian takutkan adalah ya kalian takut untuk mencoba gagal. Itu poinnya. Ya semoga kalian bisa mempelajari lah dari setiap kegagalan-kegagalan yang udah kalian lakukan, setiap pembelajaran yang udah kalian dapatkan. Semoga kalian menjadi jauh lebih baik ke depannya. Oke, jadi sekian itu aja pembahasan dari gua ya. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe. Dan kalau misalkan kalian ada hal-hal yang ingin disampaikan dari peristiwa-peristiwa kalian mengenai kegagalan ini, ya kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Oke, sekian dari gua, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.